Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan Oki Elektronik. Oke, saya doakan kepada para sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin. Oke sobat, di sini ada sebuah kipas box ya, yang menggunakan pendingin air ya. Jadi sebelumnya ini sudah saya perbaiki ya, beberapa minggu yang lalu ya, penggantian di dinamo atau motor kipasnya. Nah ini sudah normal, dan katanya ya, kata yang punya setelah melihat YouTube saya, itu ada kipas yang bisa diberikan atau dimodifikasi pakai remote ya, sehingga dia menginginkan apakah bisa kipas box ini menggunakan remote. Saya bilang insya Allah bisa ya. Oke, jadi kita rencananya akan memodifikasi kipas box ini ya, menggunakan remote, modul remote ya, biar lebih praktis. Ini sebelumnya udah dicopot-copotin sama yang punya saringannya ya. Ini buat nampung airnya juga sudah tidak ada, mungkin di rumah katanya. Bautnya juga masih banyak yang lepas ya. Jadi kita akan modifikasi langsung saja ya. Mudah-mudahan bisa. Kita akan bongkar ya. Dan ini cara pembongkarannya ya sobat ya. Cara membongkar ini kalau yang belum tahu mungkin agak repot ya. Tapi kita coba dulu apakah muter ya. Kita coba dulu. Oke, kita colokkan. Kita colokkan ya. Coba kita akan on-kan. Nah, ini sudah keluar angin sobat ya. Tuh. Ya, ini sudah keluar angin. Ya. Nah. Ini untuk sewingnya juga. Main dia sewingnya belok-belok ya. Nah, ini sudah keluar ya. Oke, nah. Oke, kita akan bongkar ya. Bagaimana cara bongkarnya? Jadi di sini kita akan bongkar. Itu cuma ada berapa baut keluar saja. Jadi kemudian bongkarnya itu sobat ya, seperti ini sebentar. Oke, bongkarnya kalau untuk melepaskan box ini nih, untuk melepaskan box ini itu ada beberapa baut ya. Yang pertama baut dari sini ya, dari bawah sini. Nah di sini ya satu ya. Yang kedua di sini saya tunjukkan ya, barangkali yang mau bongkar sendiri, dua ya. Kemudian yang di ujung sana ada ya, nih di sini ada, di sini ada, jadi 4 ya. Jadi kita dari sono, dari dalam sini ya. Nah seperti ini, ada satu. Kemudian sebelah sini juga ya. Nah di sini ya, mudah-mudahan terlihat. Nah di sini ada ya, seperti itu ya. Lepas, kemudian baru kita angkat. Oke ya, kita untuk ini kita skip dulu ya. Oke sobat, sudah kita lepaskan ya casing atasnya nih ya. Jadi dia bautnya di sini, ada baut untuk depannya nih ya, sini, di sini ya. Nah ini ada beberapa kabel speednya seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk air coolant atau motor penyedot air ya. Ini motor penyedot airnya. Nah ini on off nya. Kemudian ini adalah untuk sewing saklar ini, dan yang ada 4 tombol ini adalah saklar kecepatan ya, speed ya, speed 1 sampai speed 3. Nah kebetulan ini sudah ada sambung-sambungan ya, bekas kemarin nih ada indikasinya speed 1 ya,
speed 2 dan speed 3. Nanti kita akan lepaskan ya. Jadi kita akan menggunakan modul ini ya. Modul ini saya biasa gunakan ya. Modul kipas angin remote ya. Nah, kita akan ini paketnya. Oke, nah seperti ini ya, ada obeng, dapat obeng dan remote, tapi remote-nya sepertinya tidak ada baterainya ya. Saya sudah membelikan beberapa kali modifikasi ya menggunakan remote. Nah seperti ini, cukup simpel sobat. Dan ini belum ada baterainya ya. Nah di sini nanti kita akan coba sambungkan ya. Ini modulnya nih seperti ini. Tuh ada di sini ada speed 1 ya. Speed 1, speed 2, speed 3. Nanti kita sesuaikan dengan kabel ini ya. Otomatis speed 1 itu biru ya. Speed 2 adalah kabel putih dan speed 3 adalah kabel merah ya, sesuai dengan kecepatan di dinamo kipasnya ya. Nah itu. Kemudian untuk sewing, nah sewing kita ambil di sini ya. Nah ini kita putuskan nanti ya, dari ini sebelahnya sewing ini untuk sewing kan, sambungkan ke sini ke sewing ya. Kemudian yang untuk listrik, colokan listrik di sini. Nah di sini kan dari kabel colokan ya. Nah ini pusatnya yang satu ini adalah netral ya. Jadi netral itu sebelah motor, ini motor sewingnya ya, sinkronus motornya ya, untuk membelok-belokkan arah angin. Nah ini sebelahnya di sini kan, sebelah di saklar. Kemudian untuk ini juga sama sih, untuk dinamo penyedot airnya juga sama, sebelahnya di netral, sebelahnya lagi di saklar ya, yang ini ya, untuk kabel dinamo penyedot airnya ya. Nah kalau penyedot air mungkin kita tidak gunakan di remote ya, karena remote tidak cukup, hanya sewing sama speed ya. Oke, kita akan coba sambung ya. Oke sobat, dilanjut ya. Kita akan coba rangkaikan satu-satu ya. Oke seperti ini. Nanti kita sambungkan kabel colokan dulu dari listrik PLN ini ya, antara netral dengan kabel speed di sini ya. Oke, kita masukkan satu-satu. Ini netral, seperti ini caranya ya. Kita masukkan ke netral saja di sini ya. Jadi di sini ada netral, ada L ya. Nah ini kita nyambung di sini untuk dari colokan. Terserah bolak-balik, tidak masalah sobat ya. Kalau kom ini masuknya nyambungnya ke netral sama aja ya. Tuh. Ya. Jadi kita pakai pinggir-pinggirnya saja. Yang tadi netral nih, yang pusatnya nih dari kabel motor sewing sama motor pompa dengan dinamo juga jadi satu ya. Berapa kabel nih, ada di sini ada 4 kabel. Kita jepitkan ke netral ya sobat ya. Tapi usahakan jangan sampai ada yang ini ya, short ya. Maksudnya bagusnya sih sordel ya. Nanti kalau masalah kerapian masing-masing, kreasi masing-masing sobat ya. Nah ini kita jepitkan di sini, kita masukkan, usahakan sekencang mungkin sobat ya. Bentar, saya tusuk dulu. Kurang masuk sobat, sempit karena kabelnya besar. Nah harus kencang ya sobat ya. Kalau tidak kencang nanti takut lepas, malah short ya. Nah seperti ini.
Kemudian yang kabel satunya dari colokan ini ya. Nah kita ini lepas aja yang ke saklar ini ya. Ini ke pusat saklarnya yang buat saklar kita lepas ya. Oh, kalau nggak usah ada nanti buat nyambung ke sini ya. Biarkan saja. Nanti ini kita potong. Oke, kita langsung masukkan sebelahnya ya. Jangan panjang-panjang sobat. Tuh, tebal sobat. Tuh, seperti ini ya sobat ya. Tuh. Nah kemudian sekarang ke speed ya, kita lepas satu-satu ya. Speed 1 atau ini dulu ya, sewing dulu ya. Nih kita lepaskan dari saklar di sini, sewing. Ya, ini sewing. Kita masukkan ya di sewingnya. Nah, sampai ngepres ya sobat ya. Usahakan sengepres mungkin. Kencangkan. Ya. Oke, kemudian speed 1 ya sobat ya. Nih yang biru kita lepaskan. Kebetulan ini sudah sambungan ya, karena kemarin habis perbaikan, ganti dinamo, ganti motor kipasnya ya. Nah ini speed 1 kita masukkan ke speed 1 ya. Nah Isna masuk, Nazmi masuk. Nah, oke ini speed 1. Bentar. Oke, kemudian ini speed 1 sudah ya sobat ya. Speed 2 ya. Speed 2 itu putih ya. Warna putih. Nah, ini ya, putih. Ini speed 2. Kita masukkan. Speed 2 ya, yang putih. Biasa kalau dinamo untuk merek-merek biasa itu putih nomor speed 2 ya. Kemudian speed 3 itu yang merah ya. Ini yang merah speed 3. Kita lepaskan juga ya. Kita lepaskan, kita putar, kita tekuk ya sobat, biar pasangnya biar ngepres ya sobat ya, biar nggak terkoneksi ke yang lainnya ya, biar nggak beradu ya. Terus
ngepres mungkin, baru kita kencangkan bautnya. Nah seperti ini sobat ya. Nah ini ya. Nah tinggal nanti untuk motor pompa ya, motor pompa kan sebelahnya pakai saklar manual ya sobat ya. Otomatis yang ini, yang kabel dari yang merah ini dari saklar kita sambungkan ke tadi ya. Nah ke sini ya, nanti ini kita potong yang di saklar manualnya, kita potong ya sobat ya. Nah kita sambungkan ke saklar ini ya, ke saklar untuk motor pompa airnya ya, kita potong. Nah kita sambungkan saja seperti ini biar nanti berfungsi pompa airnya ya. Karena kalau pompa airnya pakainya masih manual ya, untuk di remote kurang cukup. Oke, air di manual, atau bisa di ini ya. Kalau enggak biar ngikutin remote mati, dia ikut mati ya sobat ya. Jangan di sini. Berarti ini kita sambungkan ke SP2 sobat ya. Yang ini ya. Ini enggak usah dipakai, sorry sobat. Yang ini. Yang dari ini kita lepas saja. Kita sambungkan ke SP2 saja ya, biar nanti kalau dimatikan dia ikut mati sobat. Oke. Ya, nah ini kita lepas lagi nih yang dari kabel listrik langsung. Ini cukup satu saja sobat. Oke, jadi ini cukup kabel dari listrik saja. Nah, maaf tadi. Oke ya, jadi kita cukup ini saja, satu dari listrik masuknya ya. Ya, mungkin agak lama, nggak apa-apa, pelan-pelan ya sobat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini sebetulnya ini langsung ke ini SP2 juga nggak apa-apa, tapi takutnya kurang panjang, kita sambungkan saja sobat ya, yang SP2 yang tengah-tengah saja. Ya, kita SP2 kita sambungkan ke ini biar lebih apa ya, biar ngikutin ya, saat di remote mati air pompa air juga akan mati ya, seperti itu, biar ngikutin. Oke. Nah seperti ini sobat. Nah ini yang merah ini kita sambungkan ke saklar untuk pompa air ya. Ya seperti ini. Nah seperti ini, sepertinya sudah beres ya sobat ya. Jadi saklar yang manualnya kita tidak pakai kecuali untuk pompa air ya. Kita akan isolasi dulu sobat. Oke, ini kita rapikan saja sobat ya. Ini putus karena bekas diperbaiki, dibersihkan kemarin ya sobat, jadi bongkar semua, di cleaning karena cukup kotor banget, jadi kita putus-putusin ya. Nah seperti ini sobat, sepertinya sudah beres ya. Tinggal kita penempatan di posisi modulnya ya, terserah mau taruh di mana ya sobat, yang lebih praktis biar nyampe di mana gitu. Di sini boleh, atau di sini biar sensor remote nanti kita taruh di sini ya.
Nah, indikator kita bisa taruh di sini juga sobat ya. Nah, mungkin di sini ya, seperti sobat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Saya ulang lagi ya, ini saya ulang lagi. Ini sepertinya kurang kencang nih sobat, nanti kita kencangkan lagi ya. Jadi seperti ini adalah untuk dari kabel colokan ya, ini kabel colokan yang satu ke L. Nah, ini yang banyak ini, yang ada 3 motor ya sebelahnya, ini kumpul jadi satu di netral ya, bolak-balik sebenarnya tidak masalah. Kemudian yang ini sewing speed 1, speed 2, speed 3 ya. Speed 2 ada kabel ini untuk ke saklar motor dinamo ya, karena masih pakai manual, sehingga tujuannya supaya saat ini mati maka motor dinamo walaupun ini di on saklarnya dia akan tetap mati, seperti itu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, mudah seperti ini saja sobat ya. Ini sensornya kita tinggal posisikan ya. Oke, tinggal modifikasi penempatannya terserah sobat ya, mau di mana, tinggal kita nanti rapikan kabelnya. Oke, kita akan coba dulu ya sobat ya. Seperti ini kita akan coba apakah berfungsi ya. Sebentar, ini saya kencangkan dulu ini kendor nih, sepertinya kurang masuk sobat, karena terlalu besar ya, terlalu besar. Tolong dibagi 2 saja sobat ya, kebanyakan ini terlalu banyak, jadi kita bagi 2 saja ya. Nah, seperti ini sengaja dibikin 2 biar enggak ini sobat ya, biar enggak enggak kebesaran, enggak numpuk kali sobat. Oke, kita bagi 2 saja sobat nih, karena mungkin terlalu besar. Oke, jadi yang penting jangan sampai ini sobat ya, jangan sampai koset ya. Kalau koset nanti meteran bisa turun ya sobat ya. Nah, ini harus bener-bener ngepres sobat. Nah, harus bener-bener ngepres, nggak boleh kontak ya. Oke, nah ini kemudian yang ini kita masukkan sebelah sini ya sobat ya. Kalau jadi satu sepertinya kurang masuk ya. Oke, usahakan ini jangan sampai beradu sobat ya. Nah, ini jangan sampai beradu ya, kalau beradu ya koslet turun ya. Oke, seperti itu kita akan coba tes ya, apakah sudah bisa muter ya. Ya, sebelum itu kita ambil dulu baterainya. Kita pasang baterainya sobat ya. Ini semua user bisa ya, kalau ada niat ya, gampang kok ya. Kalau sobat memperhatikan, insya Allah bisa ya. Jadi kalau sobat punya kipas angin tidak ada remote-nya, bisa menggunakan remote. Oke, ini sensornya sobat ya, nanti kita akan menempatkan di tempat yang lebih enak penempatannya ya, tergantung kita kreasi masing-masing. Usahakan ini antar pin-pin ini jangan sampai short ya sobat ya, terutama yang ini ya, inputnya ya. Oke, kita akan coba tes ya sobat ya. Kita akan tes apakah ini bisa berputar ya. Oke sobat ya, kita akan coba tes. Kita colokkan sobat, kita beres dulu ya. Kita colokkan dulu. Oke, colokkan, kemudian kita on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita on kan. Nah, sudah nyala indikator ya, tuh indikatornya sudah nyala. Oke, hati ya. Kita akan on kan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apakah lihat, perhatikan di dinamo untuk kipasnya ya, apakah akan muter ya. Kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah muter ya sobat no ya. Nah, ini sewing, ini untuk dinamo sewing ya. Kita akan coba cek
pencet sewingnya. Apakah ini bergerak ya, kita pencet. Nah, sudah muter tuh sewingnya tuh ya. Nah, ini sewingnya sudah bergerak sobat, perhatikan ya. Ya, sewingnya bergerak, muter dia. Nah, itu speed 2 ya. Nah, itu speed 2 tuh, makin kenceng ya. Speed 3. Nah, ini speed 3. Oke, kita off. Oke, saya off kan, otomatis dia akan mati ya. Ini juga mati ya. Nanti kalau ini untuk motor pompa pakai saklar manual onnya ya, seperti itu. Nanti kita akan rakit ya, kita akan pasang, kemudian kita akan tes hasilnya. Kita skip dulu untuk perapiannya. Oke sobat, seperti ini ya cara menempatkannya kurang lebih ya. Nah, ini seperti ini, kita kasih baut pakai nikosis lem bakar ya. Seperti ini. Nah, sensornya kita bikin di sini ya, dilubangin, kemudian ditimpa sama kabel ya. Pokoknya gimana cara supaya rapi lah. Seperti ini ya. Nanti kita akan coba pasang, kita akan coba rakit, kita akan tes ya. Oke sobat, saatnya kita akan mencobanya ya. Karena box airnya tidak ada, saya menggunakan toples ya buat tes pompa airnya ya. Seperti ini. Kita tes saja. Oke, posisi standby, kita akan on, perhatikan, dan di zona perhatikan untuk anginnya ya. Saya pakai tisu. Oke, kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan ya, sudah on ya, dan air sudah keluar ya sobat ya. Ya, nah seperti itu, sudah keluar anginnya, jalan ya. Kemudian coba kita sewingnya, kita mainkan, kan. Nah, sewing sudah bergerak ya. Oh no. Nah, muter ya. Nah, ini airnya keluar sobat, pompa airnya ya, seperti itu. Coba kita matikan ya. Ini kalau seandainya kita tidak memerlukan air, tidak menggunakan air untuk mematikan, hanya anginnya saja, kita tinggal matikan dari sini sobat ya. Kita tekan off, otomatis air akan mati ya. Ya. Tapi masih angin masih keluar. Jadi kalau kita menggunakan air, kita on kan dari sini. Oke, maka air keluar. Oke, kita akan coba matikan ya. Kita matikan, apakah air akan mati ya. Perhatikan, kita off kan. Oke, nah air tidak keluar ya saat off ya. Saat off air tidak keluar. Kita on kan lagi. Oke, ya air juga keluar. Oke sobat, seperti itu. Demikian ya cara memodifikasi kipas angin box ya, menggunakan remote. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.